instant kill. Dan kalau ada Lolita, jadi siapapun yang digigit bisa langsung dipentung dengan menggunakan charge-nya. Alright. Di cancel. Tapi kita kali ini langsung menuju ke arah match yang ketiga. Dan untuk adik-adik yang menanyakan kapan tim Indonesia bermain, habis match ketiga kali ini adik-adik. Jadi kalian standby, stay tune terus, melek matanya jangan sampai kedip sekalipun. Jangan dong. Aku baru Laos mereka pertukaran pemain ya. Just Jack yang nggak main sekarang. Ya diganti sama Nanoship. Yeah. Oke. So kita akan melihat permainan ini apakah akan berbeda dari playstyle-nya di sini. Nanoship, dengan satu buah mancing mania mantap kalau kata Oji. Mendapatkan ke arah Imam tapi dicicil balik Ji. Oke, tapi di sisi lain Del Rosario dengan retribusinya is on point berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder. Mundur ke arah belakang, tidak mau ada engagement lebih dalam lagi. Dan Gonzales. Ini kita bakal lihat permainan Gonzales. Tapi kalau di sisi level tadi ya Prof ya. Baik. Ketika Gonzales level 2, siapa namanya Biston tuh masih level 1. Berarti Zoning. dominasi laningnya itu dimenangkan sama seorang Gonzales. Ya, mungkin karena Gonzales juga di sini mengamankan ke arah Alpha Rise, otomatis di sini dia bakal lebih mengoptimalkan dari segi gold leadingnya, dari poking damage yang didapatkan juga. Tapi ini dipikir-pikir ya, ada 2 combo Immobilize dan 2 combo untuk efek stun area. Wah. Ada Falling Star Moon, ada Mystic Field ditambah dengan Numenon Blast. Jadi kayak oke, ini Cloud dan juga Karinanya udah bisa jadi tukang eksekutor sih harusnya. Lihat-lihat ketika Popol tanpa adanya Kupa ini bagaikan aku tanpa kamu tidak bisa apa-apa. Tapi di sisi lain belum ada level 4 dari tim Philippines. Imam? Mereka nggak mau terlalu memaksakan. Bahkan Imam yang dapetin 1 buah gold buff di arah bottom lane pun dia belum level 4 Prof. Tapi balik lagi sih dengan melihat keadaan dari Del Rosario. Dia udah standby on position yang dimana ini posisi yang benar-benar matang banget untuk melakukan setup ke arah turtle. Oke, dan sudah mulai dikerubungi kali ini dari area rivernya oleh kedua tim. Mana sudah ada counter yang dimulai dilakukan oleh Jasmine mulai maju ke area depan kali ini. Dan bahkan masih bisa diamankan oleh Filipin dari tim Filipin kali ini 1 buah turtle-nya setelah permainan dari Jasmine yang cukup agresif mengincar ke arah Soto tadi. Yes. Di arah bottom lane pun harusnya di level 4 ini sih dimegang sama seorang Biston ya. Dan lihat tergigit begitu saja tapi dengan adanya 1 buah absorb teammates. It's okay, no problem. Masih bisa dipegang sedangkan di arah top lane sana Nanoship. 1 buah Bloody Hand. Berhasil mendapatkan 1 buah Esmeralda dan bahkan Abim Strike First Blood 1 Iron Hook. Hilang ditelan bumi oleh Nanoship. Berhasil didapatkan dengan cukup baik. Di arah bottom lane 2 kali Kupanya ditumbangkan. Mungkin buat kalian semua, kenapa sih Ji seru banget Kupa ditumbangin? No, Kupa itu salah satu hal yang penting untuk bisa melakukan defensif. Kalau sekarang dia nggak ada Kupanya, dan dari posisi Philippines bisa nutup antara barat mau ke bawah, ini platingan goldnya bisa maksimal. Nggak cuma itu, tadi yang pertama kan mungkin kena turret ya kan. Yang kedua tuh kena lasit masalahnya, jadi itu nambahin gold EXP. juga buat Gonzales. Dan kita bisa melihat dari perbedaannya sesaat lagi, Gonzales dengan gold leadingnya, dan juga dari Biston. Karena perlahan-lahan tapi pasti ini satu Art of Thievery aja bisa menambahkan 10 gold per 4 detik. Tuh lihat, 2100, 2076 ya kan. Ada perbedaan di sana. Harusnya tuh laning tadi tuh dimenangin sama Kupa. Popolan Kupa harusnya based on text ya. Based on ya textbook biasanya. Based on textbook itu karena biasanya Kupa. Kalau Cloud itu kan bakal menangin yang mid game-nya, late game-nya ya kan. Tapi ini covernya sih selalu hadir. Downing Light dan bahkan Blazing Duet dengan instan langsung clear wave minionnya. Oke, tapi lihat di arah mid lane-nya bakal coba dipasang dari Nanoship dengan 1 buah Name dan Flash dipasang begitu saja bakal hilang dari sebuah Franco. Tapi di depan sana ada 1 buah Paras. Detron welcome to my channel tapi gak berhasil. Mundur ke arah belakang 1 poin tambahan bakal coba didapatin oleh seorang Jasmine. Tapi retribution di on point. Lagi-lagi Dewi Fortuna berada di pundak dari Del Rosario. Tidak berhasil ditumbangin dan ada Soto yang standby dan ini dia. Purple buff-nya almost diambil oleh seorang Soto. Iya, tapi masih bisa didapatkan dari seorang Lexinya dan kali ini nggak pulang dari Del Rosario. Terlihat masih cukup low, tapi kali ini Jasmine masih bisa mengusir pergerakan dari Imam dan mau tidak mau pemain dari Filipina mereka merelakan nih turtle-nya jatuh ke tangan Laos. Aku berkali-kali pengen sebut nama timnya ya kalau dari Filipina nih. Aduh, tapi kali ini Gonzales dia mau bermain lebih aman lagi-lagi. Yang hadapin Popol Kupa sebenarnya emang power pick-nya itu ya dari Kupanya. Kalau ada Kupa tentunya Popol akan lebih nyaman sih di sini untuk melakukan engage atau mungkin masuk ke area turretnya sendiri. Tapi kalau udah nggak ada Kupa, mau nggak mau dia bakal balik
lebih bermain mungkin sedikit defensif ya. Ya lebih safe juga kan. Benar. Ditambah dengan ada Baitem Kupa dan Kam-Kam Kupa yang sangat mengandalkan Kupa di sana. Betul. Karena kalau Kupanya tidak ada ya sebenarnya agak sedikit sulit ya. Karena nggak bakal bisa ngapa-ngapain juga sebenarnya Popolnya. Jadi Kupa absurd lagi sekarang. Iya, jadi Popol dan udah Popol aja jadinya. Gak ada Kupanya. Gak ada Kupanya. Jadi walaupun Kupanya kecil masih bisa absurd. Bedanya nggak ke knock up aja. Iya. Walaupun cuma 0,2 detik ya. Knock up ya tetap knock up gitu loh. Itu impact banget bro. Impact sekali. Kayak lagi jalan ke sandung gitu. Iya kayak ding. Loncat ke tipis saja tapi lihat di arah bottom lane. Karena pentingnya seorang Cloud ini di arah mid the late game harus dipaksa untuk di take down. Terlalu bebas untuk farming. The Town now welcome to my channel. Menuju ke arah satu buah tembok dan bakal dimakan. Nomen 16 bakal coba untuk follow up seorang Del Rosario. Bahkan dia berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Dan retribution terhadap seorang Rosario nggak berhasil karena ditutup oleh seorang Villa Luna. Again and again Villa Luna berhasil menyelamatkan Rosario. Dan Rosario akhirnya pulang. Masalahnya pas banget loh, Shadow Assault-nya ke arah belakang bayangannya. Iya. Jadi kayak ya udah langsung tembusin aja ke arah baratnya dan masih bisa survive ke arah belakang. Dapetin Dragon HP lagi dengan 4.000 gold kali ini yang sudah dikantongi oleh Del Rosario. Yes. Dia akan menuju kepada Radiant Armor sepertinya mengingat ada Sosol di sana. Dengan satu aja talisman dan akan menuju kepada Ice Queen One. Alright, dan bahkan di sisi dari gold landingnya ini walaupun Popolnya berada di posisi yang unggul karena seorang Gonzales tadi berhasil take down. Ini Gonzales masih coba untuk meraih pundi-pundi gold dan bahkan ada nanoship di depan sana. Gak ada yang tahu di arah rumput. Belum dicek sama seorang Villa Luna tapi udah ada pergerakan yang dimana satu Iron Hook gak berhasil didapatkan. Reward manipulation belum bisa loncat ke arah belakang. Fokus ke arah satu buah nanoship sedangkan di depan sana Del Rosario ter-take down. Nomenon Blaze berhasil mendapatkan dua langsung ada satu buah blazing 20 follow begitu saja gak berhasil mendapatkan apapun. Mereka masih bisa untuk bertahan. Bloody Hand, nanoship, satu hit dan bahkan berhasil ditukar dengan satu untuk one. Wow, dan bahkan masih bisa ditumbangkan Sosolnya juga setelah ada Falling Starmon dari seorang Soto yang tiba-tiba datang dari area bawah. Itu Imam sekali Mystic Field kena 3, Ji. Itu tahu nggak Cimomo namanya? Apa tuh? Terpotong. Kepotong. Terus dipotong lagi sama Soto. Iya benar juga. Kepotong. Kalau kena gunting jadi potong. Iya, tapi kali ini kita lihat Philippines secara top lane. Coba untuk meneluat seorang Jasmine. What? Oh my God. Hilang. Miscalculate tampaknya dari seorang Soto. Ditelan bumi satu buah Abim Strike, Profesor. Ya, karena kita udah tahu banget bahwa sosok Dairot adalah natural contest untuk dari satu hero kayak Esmeralda. Dan bahkan mengingat dari Villa Luna yang sudah di Bloody Hand ini otomatis lihat dealing damage-nya udah terlalu banyak banget yang bisa dilahap. Dan walaupun ada Nomen 16, nggak cukup untuk menahan dealing damage tersebut. Kam-Kam Kupa berhasil menyelamatkan Biston di depan sana. Tapi nampaknya para pemain dari tim Philippines, mereka agak sedikit struggle untuk game kali ini. Atau memang mereka akan lebih senang bermain seperti itu ya Prof. Bermain dengan sabar, mirror image ke arah belakang, kena ke arah satu baras. Tapi lihat ternyata terlalu sakit dan belum ada Iron Hook ditutup. Del Rosario kali ini menutup recall yang dilakukan oleh seorang Cloud. Dan bahkan di depan sana ternyata Franco-nya gak mau pulang. Dan item silakan Profesor. Iya, kalau misalkan kita melihat dari panasnya permainan dari Laos ya, ini membuktikan bagaimana cara mereka menutupi juga yang dibuat oleh teman-teman dari Filipina. Mereka kuat banget dari teman-teman atlet Filipina untuk bermain di area of effect, tapi makanya mereka di pick off sehingga ketika 4 lawan 5 ini akan menjadi sebuah keuntungan. Alright, tapi lihat di depan sana turret pecah, Diamond Hunter Sword dan Ice Queen One baru dimiliki dari seorang Sosol. Berarti yang pertama dia bukan Ice Queen One harusnya. Itu talisman. Iya, enchantment talisman untuk melakukan spamming yang dia butuhkan. Ya, dan smart move-nya dia juga bikin ke arah tough boots, jadi lebih kuat untuk menghadapi magical damage dari Imam, Soto, dan juga Rosario. Tapi untuk tim fight tadi mungkin karena nggak ada Gonzales, jadi dari Filipina sendiri mereka nggak bisa dapetin trade juga. Beda mungkin kalau ketika ada Gonzales yang join tim fight-nya, ada yang bisa loncat ke arah belakang untuk nginjak ke arah Sosolnya atau mungkin sekitar memberikan sedikit poke damage aja. Sehingga mau nggak mau ketika reward manipulation
dari tim Filipina di sini udah mulai dikandangin, tapi kali ini bakal coba dipaksa tim fight-nya. Nanoship udah langsung diloncati saja dengan adanya satu buah Falling Starmon. Belum ada Iron Hook kali ini, bakal coba yang diincar. Tidak ada yang terkena Iron Hook-nya dan bahkan masih bisa bertahan. Tapi Livilla Luna kali ini udah mulai coba di depan. Dari Sosolnya terpaksa menggunakan sprint untuk mundur. Terlebih dahulu tarik ulur yang sudah akan kita lihat kali ini dari tim Filipina. Ini biasanya strategi yang udah mulai nih ketika mereka udah mulai dapetin power spike-nya. To late game gitu ya. Iya. Iya, mereka udah mulai tarik ulur. Lihat di belakang sana. Mereka ditutup. Real world manipulation. Del Rosario masih bertahan. Wah, ini rugi banget untuk tim Laos. Karena mereka tidak akan punya real world manipulation ketika ditabrak. Karena udah ada Soto. Mulai mencoba untuk melakukan cuttingan. Di sisi lain malah Soto terkena damage. Dan Dominant Blast with Flicker. Berhasil menunjukkan seorang Sosol. Dan langsung ada Downing Light yang tidak berhasil menemukan siapapun. Too easy for Lexi. Mencoba untuk bertahan pada depan sana. Belum ada satu bola situ. Tebakan Iron Hook. Mancing mania mantap. Dan Rosario ditumbangkan untungnya. Mereka masih punya ada satu pertukaran. Dan bahkan di sisi lain Esmeralda lagi-lagi berada di dalam posisi yang tidak baik. Ditutup Dairot. Iya, ini mungkin agak sedikit bakal berat ya buat Sotonya juga karena mau gak mau dia yang bakal maju paling depan. Jadi korban jiwa Jadi tentunya. korban. Ditambah dengan kita tahu Spectre Step, Abyssal Strike-nya benar-benar on point banget dan akan sangat mudah untuk meltdown ke arah Esmeralda. Plus kalau kena Bite Them Kupa juga ya, Be? Yes, single targetnya udah on point banget. Tinggal gimana eksekusi dari sosok Eve dan juga Dirotnya yang bisa melakukan burst damage. Tapi untuk poin pentingnya adalah di sini tidak akan ada yang namanya contest lord secepat itu. Karena masing-masing jungler dari kedua belah tim juga sudah ditumbangkan. Dan targetnya juga udah optimal banget kayak yaudah kita nggak apa-apa kehilangan Del Rosario. Yang penting kita trade. Yang penting trade, yang penting nggak ada retribution dari lawan kita. Jadi ketika nantinya teman-teman dari Laos mencoba untuk melakukan kontes terhadap Lord, mereka pun kurang dari segi eksekusi Lordnya. Iya. Betul sekali. Dan kita lihat sedikit dengan ada Gold yang masih berada dalam under posisi dari tim Filipina. 16 dibuka begitu saja. Blazing 2 telah dikeluarkan. Too easy for Lexi. Kali ini terkena damage cukup banyak dan bahkan kupanya down. Dan itu dia lihat Biston gak bisa berbuat banyak. 1 poin telah diamankan. Hanya bisa memberikan sedikit impact dari basic attack. Jasmine mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim Philippines. Mereka yang memaksa. Mereka yang kehilangan 2. Sprint lari ke arah belakang. Lari ada Gonzales. Iya, dan sangat disayangkan sekali karena ketika Rosario-nya maju dari sisi blind spot selalu ada satu buah pergerakan dari Nanoship yang benar-benar bisa nge-cover pemain-pemain di sisi belakangnya. Soalnya nggak bakal bisa gampang dicakar sama Rosario sendiri. Tapi karena ini Gonzales udah punya item loh sebenarnya, Cimo. Iya, tapi dia kena sisi sekali kena Bloody Hand tuh susah, Be. Ya apalagi ketika Bloody Hand ya, nggak bakal bisa menggunakan Purify. Betul. Dan ketika masuk pun dia nanti bisa ke cancel sama pergerakan dari Detona's Welcome. Entah itu mungkin dari Jasmine-nya juga. Karena dari tadi Jasmine juga bener-bener udah on point banget. Target dia, kalau nggak Soto ya Imam. Kalau nggak Imam ya Soto. Ya udah 2 itu aja. Yang penting nge-zoning out, nanti eksekusi urusan belakangan. Anggapannya team fight-nya dipisah ya. Team fight dibagi 2, yang penting gak bisa ngelakuin dealing damage. Dan alhasil apa? Timnas Filipina kocar-kacir. Itulah pentingnya just being you ya kan guys ya. Sangat jadi diri sendiri. Si Jasmine ke arah belakang, backline, ditabrak. Kalau nggak ada dikabur. Pokoknya intinya ketika Esmeralda-nya nggak punya space untuk kabur lagi. Langsung di Abyssal Strike. Abyssal Strike. Dihabisin strike. Dihabiskan. Wah itu baru diomongin. Ya kan? Belum lama langsung hilang begitu saja. Di arah bottom lane. Dan bahkan lihat tim Laos kali ini mereka mengacak-acak permainan dari top klasemen di grup mereka. Bahkan langsung ada Bloody Hand. Lihat Gonzales ke arah belakang tidak bisa Blazing duet. Masih ada Win of Death terhadap berhasil menumbangkan sang barat. Detona kecil tulangnya besar. Del Rosario menuju ke arah belakang. Membalikan keadaan. Piston masih ada Kupa. Tapi lihat Jasmine-nya ditutup. Nomenon Blast membuat seorang Piston gak bisa berdaya lagi untuk masuk. Jasmine, where are you going? Nowhere to hide Jasmine. Shutdown didapatkan. Satu momentum. Lagi-lagi. Ini dia. Filipina momentum. Mereka dapatkan dengan ada satu team fight. Ke Lord loh.
Del Rosario-nya dia muterin jungle-nya dia sendiri dan dia langsung nge-lord begitu aja dengan cepat. Iya. Ditambah dengan satu momen di mana Villa Luna ini lebih fokus kepada coverisasi dari imamnya. Karena dia tahu kalau imam nanti tertangkap juga, wah itu bakal jadi malapetaka. Iya benar banget. Jadi sebenarnya PR-nya cukup banyak ya. Yang di cover tuh sebenarnya cukup banyak sebenarnya dari Villa Luna sendiri. Tapi dia tahu Del Rosario ini bisa keluar dan masuk sebenarnya cukup mudah juga dari seorang Karinanya. Jadi dia lebih berfokus untuk nahan atau nge-cover imam yang nggak punya escape mechanism di sini. Ya dia punya sprint. Tapi setelah itu ketika sprint lagi cooldown tentunya itu bakal jadi tugas dari Villa Luna sendiri. Dan memang setelah kita ngelihat Del Rosario yang sempat nge-outplay, dia puterin di area jungle-nya terus dia balik lagi untuk ngelakuin Lord. Dia tahu Gonzales yang masih punya Battle Mirror of Image. Ini dia bisa balik untuk nge-cover dan bahkan kasih damage poke ke arah seorang Jasmine. Bahkan trigger disiplinnya juga Kupa? sih. Kupa, Baitam Kupa udah dibuka kali ini. Ini berarti ketika dia defense di arah base turret, ini dia yang harus mereka perhatikan. Oh, itu dia, The World cancellation. Manipulation dan bahkan di pasangan Lexi. Downing like Kamehameha. Berhasil mendapatkan satu fokus karena base turret yang sangat mahal. Bahkan harus flicker ke belakang. Ambil strike. Ditutup oleh seorang Soto. Gak boleh apapun terjadi tapi ternyata blessing the way di Seagate. Berhasil menutup permainan Filipina. Fokus karena base-nya. Terepic comeback dan this is it. Filipina. Wow, wow, Tempo wow. pelan lagi ya yang kita saksikan.